Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melakukan sosialisasi kepada SMP Aspi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ajil Ibnu Sabil. Dan saya Ahmad Fadli Rifai. Saya Raji Firdaus. Nama saya Putri Amelia. Saya Kabida Ardelia. Saya Salsabila. Oke, kita mulai sosialisasi ke kelas-kelas. Terima kasih. Kasus intoleransi dan pelanggaran hak berpendapat masih sering terjadi. Banyak yang dikucilkan, dibungkam, atau diperlakukan tak adil hanya karena berbeda. Di video ini kami akan mengedukasi tentang hak asasi manusia dan mengajak semua pihak menjaga toleransi. Sifat-sifat dari sebuah hak itu. Yang pertama itu bersifat universal, dan yang kedua itu tidak bisa dicabut, dan ketiga wajib dihormati. Universal itu berarti secara bebas gitu atau terbuka. Universal itu sifatnya luas, dan tidak bisa dicabut itu kayak setiap manusia itu punya kayak hak patennya gitu. Hak asasi manusia itu yang tidak bisa dicabut, hak paten. Dan karena juga dihormati, lu kayak berbeda-beda suku, berbeda-beda ras, berbeda-beda agama, itu wajib dihormati. Nggak boleh saling menghina, nggak boleh saling rasis. Jadi masyarakat majemuk itu masyarakat yang dari berbeda-beda ras, berbeda agama itu tinggal dalam satu wilayah. Ini ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM. Di antaranya ada seorang anak dari kelompok minoritas yang ingin sekolah, tapi ditolak hanya karena latar belakang agama atau sukunya. Dan ada beberapa lagi kayak contoh pembunuhan dan penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, diskriminasi rasial, kekerasan terhadap perempuan, pembatasan kebebasan berekspresi dan lain-lain. Kalau prasangka, ya lu mungkin pasti pernah lah kayak prasangka mobil jeep itu mobil penculik. Nah seperti itu prasangka itu. Jadi saya itu menilai dari luarnya aja, daftar dalamnya bisa kalian dari Islam, kalian dari Kristen. Jadi kalian nggak boleh menilai orang dari luarnya. Intinya perspektif yang berdasarkan menurut kita aja, padahal nggak ada data yang tepat untuk menunjukkannya. Kayak contohnya nih, kita yang terjadi di kalangan muda sekarang, perspektifnya yang paling umum kan, semua cowok sama aja, padahal kan dia belum tersentuh itu. Di sini ada beberapa dampak dari intoleransi atau ketidaktoleransi terhadap umat yang lain. Yaitu ada pertama munculnya ketegangan sosial, yang dimana ketika seseorang itu tidak toleransi kepada orang yang lain, mereka akan muncul ketegangan yang dimana adanya rasa genakan, rasanya canggung karena aku biasanya menghina dia, tiba-tiba dekat sama dia, nah gitu. Yang kedua, rasa tidak aman bagi kelompok minoritas. Pernah nggak sih kalian kebanyakan nih, muslim dan non-muslim, yang satunya menghina. Nah, ntar yang menghina ini kayak takut kan gue betul sama dia kan jadinya dikata-katain. Nah, jadi punya rasa tidak nyaman untuk berteman, kerja kelompok. Nah, itu biasanya. Yang ketiga, memicu konflik dan perpecahan, sama kayak poin pertama dan kedua. Kalau udah terjadi poin pertama dan kedua, dan dia akan memicu konflik yang dimana bisa aja tuh kayak di mana? Kalian tahu nggak? Nah, bisa lagi gitu. Perbedaan pendapat yang ujung-ujungnya mengambil. Nah, yang keempat, menghambat pembangunan dan persatuan nasional. Oke, menghambat pembangunan dan persatuan nasional. Kita tuh menyerangnya Bhinneka Tunggal Ika yang dimana semua ras, semua suku, semua agama jadi satu. Pintar. Nah, kalau itu terjadi konflik, intoleransi, menghambat gak? Itu makanya dalam poin nomor 4. Oke. Yang pertama itu dengarkan suara mereka.
seperti umat dari beragama lain ingin berpendapat, kita dengarkan. Jangan gara-gara dia dari agama lain dan ras lain, kita nggak dengerin gara-gara dia minoritas paling sedikit gitu. Nah, poin kedua, laporkan diskriminasi. Di sini kalau ada yang ngata-ngatain kayak Jawa, Kristen apa gitu, laporin ke guru. Kan di sini tertingginya guru atau kepala sekolah. Tuh. Dukung kebijakan inklusif. Dan keempat, edukasi soal HAM. Seperti kita ini, caranya kita sedang mengedukasi soal HAM. Jadi kesimpulannya di sini, toleransi bukan sekedar menerima tapi memahami. Kita nggak harus sama, tapi kita harus saling menghormati dan hidup berdampingan. HAM dan toleransi adalah formasi dari kita yang damai dan adil. Kita semua terlahir berbeda. Berbeda suku, agama, budaya, dan cara pandang. Tapi perbedaan itu bukan alasan untuk membenci, melainkan peluang untuk saling memahami. Toleransi juga bukan sekedar sikap, tapi kunci hidup berdampingan dalam damai. Mari kita jaga hak setiap manusia untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan setara. Karena dunia yang adil dimulai dari kita.